Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, syukur alhamdulillah kita kembali berjumpa di channel Jelajah Semesta 65 JB Channel. Patut kita bersyukur bahwa Allah masih memberi anugerah kepada kita, anugerah nafas kehidupan, kesempatan, sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita sebagai orang yang percaya kepada Sang Pencipta. Patut kita bersyukur tentang itu. Saudara sekalian, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan satu tema berkaitan dengan manifestasi ilahi di dalam kitab, salah satu kitab yang boleh pasca klasik lah. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar dan sekaligus seorang filosof terkenal pasca filosofi Sokrates sekitar tahun atau abad 16-an. Dialah Sadruddin Ash-Shirazi yang kita kenal, terkenal seorang filosof dari mazhab Syiah Islam Syiah, yang kita bisa oleh almarhum Dr. Nurholis Majid mengatakan bahwa inilah filosof yang lahir pada abad ke-15 atau 16 Masehi, yang filosof Islam terbesar yang dilahirkan kembali pasca kemunduran umat Islam di bidang filsafat ataupun pemikiran Islam. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitabnya salah satu kitab yang terkenal yang berjudul Al-Majahir Al-Ilahiyah fi Asral Al-Ulum Al-Kamaliyah, ini ada satu bagian yang kita ingin coba mendengarkan penjelasannya dan kita buat ketengahkan pada kesempatan ini. Dan sekalian, yang berkaitan dengan masalah hakikat kematian dan penjelasan tentang ajal alamiah dan perbedaannya dengan kematian kirani. Saudara sekalian, langsung saja kita coba mendengarkan apa yang diuraikan oleh Sadruddin Ash-Shirazi, sang filosof dan ulama besar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, telah terbukti bahwa manusia tersusun dari dua substansi, yaitu badan yang bersifat fisik dan jiwa yang bersifat akal. Badan adalah yang dibawa dan jiwa adalah yang membawa, bukan badan yang membawa ruh, seperti yang diduga kebanyakan orang. Di mana dihabiskan pada telinga mereka bahwa ruh merupakan inti dari unsur-unsur dan karakter pilihan. Keadaan tidak seperti yang engkau bayangkan dan engkau kira. Apa yang kami kemukakan bertentangan dengan pendapat umum muta'allihun bahwa jiwa berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara badan merupakan kendaraan musafir itu. Pendapat mereka adalah pendapat kami juga, karena pengendara memelihara dan mendidik kendaraannya. Ringkasnya, hakikat kematian adalah dikeluarkannya jiwa dari badan, dipalingkan dari alam indera, dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kerajaannya secara bertahap. Saya ulangi, hakikat kematian adalah dikeluarkannya jiwa dari badan, dipalingkan dari alam indra
dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerajaannya secara bertahap. Sehingga apabila ruh itu telah mencapai tujuannya, yaitu substansi dan sasarannya, yakni perbuatan dan kebebasan di dalam esensi, hubungannya dengan badan akan terhenti secara total. Inilah ajal alamiah yang ditentukan oleh qada, bukan ajal ihtirami atau kemusnahan yang terjadi berdasarkan ketentuan qadar. Saudara sekalian, selanjutnya dikatakan bahwa pada dasarnya hal itu bukanlah kematian yang dikatakan oleh para psikis dan para dokter. Maksud di sini adalah para ahli ilmu jiwa. Karena terputusnya hubungan jiwa dengan badan disebabkan kerusakan temperamen badan dan kerusakan pada fisik. Untuk menjelaskan masalah ini, kami kemukakan beberapa permisalan yang dapat membantu pemahaman. Ketahuilah bahwa perumpamaan fisik manusia di alam ini adalah seperti bahtera yang dilengkapi peralatan lengkap di atas lautan. Kekuatan-kekuatan jiwa dan tentara yang ditundukkan dengan izin Allah yang ada di dalamnya memelihara kondisi kapal ini. Bahtera badan tidak mudah bergerak ke berbagai arah kecuali dengan hembusan angin keinginan yang dipilih pemiliknya. Bila angin menjadi tenang, bahtera itu pun berhenti bergerak. Firman Allah dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Hud, surat Al-Quran surat Hud ayat 41. Sebagaimana jika angin menjadi tenang, yang hubungannya dengan bahtera itu seperti hubungan jiwa dengan raga, maka bahtera itu berhenti sebelum peralatannya rusak. Demikian juga raga manusia. Jika jiwa meninggalkannya, maka ia tidak bisa bergerak, walaupun tidak sedikit pun peralatannya yang rusak, kecuali hilangnya angin ruh darinya. Saudara-saudara sekalian, dengan bukti ditegaskan bahwa angin itu bukan substansi bahtera. Bahtera kita dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai kapal atau perahu. Dengan bukti ditegaskan bahwa angin itu bukan substansi bahtera dan bahtera bukan yang membawa angin. Akan tetapi anginlah yang membawa bahtera itu. Demikian pula ruh bukanlah substansi fisik. Dari sini pahamilah perbedaan antara ajal alamiah dan ajal ihtirami, yang oleh para pakar modern disebut ajal hatmi dan ajal mauqufi. Perbedaan dalam contoh bahtera itu jelas karena jika engkau mengetahui bahwa kerusakan bahtera itu, jika bahtera itu rusak, maka ia tidak luput dari dua hal, yakni bisa karena kerusakan pada fisiknya dan bisa juga karena susunannya yang terurai sehingga air masuk ke dalamnya. Hal ini menyebabkan bahtera itu tenggelam, rusak, dan orang-orang di dalamnya mati bila mereka tidak memperhatikan bahtera itu dan tidak segera memperbaikinya, seperti kerusakan raga dan kekuatan-kekuatannya karena kelalaian salah satu organ dan karena kelalaian pemiliknya. Jiwa tidak lagi tinggal bersamanya ketika ia rusak,
sebagaimana angin tidak menyertai batra. Angin dalam hembusannya tidak hilang di tempat keberadaan batra itu sebelumnya. Inilah ajal ihtirami. Adapun ajal alamiah adalah seperti kerusakan batra karena kekuatan angin kencang atau badai yang menghempaskan batra itu sehingga peralatannya tidak berfungsi. Peralatannya menjadi lemah dan perlengkapannya rusak sehingga batra itu pun tenggelam. Demikian pula halnya jiwa dan raga. Jika orang-orang menumpang kapal itu bertahun-tahun, saya ulangi, jika orang-orang menumpang kapal itu berpengetahuan tentang ketentuan takdir ilahi, maka jiwa mereka tentram, berserah diri kepada Tuhan mereka, saling menasihati antara sesama mereka dalam kesabaran, tidak terlalu gelisah, dan merindukan perjalanan menuju negeri Al-Ma'ad. Negeri Al-Ma'ad, Al-Ma'ad biasanya sering dipakai maksudnya kehidupan akhirat, tujuan akhir, tempat akhir perjalanan. Ini sering dipakai di kalangan Islam Syiah. Jika mereka melakukan perbuatan dan pengaturan ini, maka mereka akan terhindar dari kesedihan dan duka. Mereka meraih kenikmatan abadi. Maka balasan, namun jika mereka bukan orang-orang yang berpengetahuan, maka balasan mereka adalah neraka jahim, tercegah dari meraih kenikmatan dan jauh dari Al-Haq yang Maha Mengetahui. Saudara sekalian, selanjutnya dijelaskan bahwa ketahuilah wahai penempuh jalan spiritual yang berpengalaman dan penuntun yang memiliki pandangan hati berdasarkan fitrah. Engkau bermaksud mendekatkan diri kepada Tuhanmu, naik kepadanya sejak hari engkau ciptakan berupa nutfah di dalam rahim. Engkau berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, dan dari satu tingkatan menuju tingkatan yang lain, sehingga engkau bertemu dengan Tuhanmu dan menyaksikannya. Engkau kekal di dalam jiwamu, entah dalam kebahagiaan dan kelezatan abadi bersama para nabi, orang-orang yang benar atau siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Kondisi ini dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka itulah adalah orang-orang yang menemani. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Atau dalam kesedihan, penderitaan, siksaan dengan neraka yang dinyalakan bersama orang-orang kafir, setan-setan, dan para pendurhaka. Mereka inilah seburuk-buruk teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari kejahatan jiwa-jiwa yang binasa ini. Ketahuilah bila ruh meninggalkan badan, tinggallah bersama kelemahan eksistensi badan. Saya ulangi, bila ruh meninggalkan badan, tinggallah bersamanya kelemahan eksistensi badan. Di dalam hadis, hal itu diungkapkan dengan istilah azb al-jan. Dan para ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya. Satu pendapat mengatakan bahwa itu artinya akal hayulani. Potensi akal hayulani, akal yang hidup. Yang boleh dikata kalau dalam filsafat disebut sebagai akal kehidupan. Ini yang bisa kita pahami dari penjelasan ini ya. Pendapat lain mengatakan bahwa itu adalah materi pertama atau hayul al-awwal,
Ya, dia seperti hayulani, jadi potensi kehidupan ya, potensi hidup, akal yang hidup, akal potensial bisa terjemahkan seperti itu. Karena materi akal pertama di dalam bahasa Arab atau dalam istilah filsafat Arab ini, bahasa Arab ini disebut dengan hayyula al-awwal, yaitu akal pertama atau kehidupan pertama, akal hidup pertama. Pendapat ketiga mengatakan bahwa itu adalah bagian-bagian asal. Abu Hamid Al-Ghazali berkata, ia adalah jiwa dan darinya dibentuk pembentukan di akhirat. Abu Zaid Al-Rakraki berkata, ia adalah substansi tunggal yang kekal dalam bentuk ini, tidak berubah. Dirinya dibentuk pembentukan kedua, darinya dibentuk pembentukan kedua. Kata Syekh Ibnu Arabi berkata bahwa ia adalah entitas substansial permanen. Masing-masing memiliki alasan, tetapi yang benar adalah kekalnya kekuatan imajinasi. Menurut Sadar ad-Din As-Siraji ini adalah kekalnya kekuatan imajinasi. Jika jiwa meninggalkan badan dan membawa mutahayyalah mudrikah dari bentuk-bentuk jasmani, maka ia mengenali hal-hal yang bersifat fisik dan menghayalkan esensinya dengan bentuk fisik yang pernah dirasakannya ketika masih hidup. Seperti di dalam mimpi, ia membayangkan badannya, padahal indera-inderanya sudah tidak berfungsi. Pada esensinya, jiwa memiliki pendengaran, penglihatan, perasaan, dan penciuman yang dengannya ia mengenali benda-benda yang dapat diindra, yang gaib dari alam ini dengan pengenalan parsial. Ia mendapati badannya terkubur dan merasakan penderitaan yang sampai kepadanya melalui hukuman-hukuman kejam, dan tidak meyakini bahwa hal-hal yang dilihat orang itu setelah kematiannya. Setelah kematian, keadaan-keadaan di dalam kubur dan ketakutan saat kebangkitan sebagai perkara yang imajinatif tidak memiliki eksistensi di alam nyata. Sebagaimana diduga, sebagian Islamolog tentunya kita tahu bahwa orang-orang yang ahli di dalam ilmu Islam yang secara fanatik mengikuti para filosof asing yang melampaui batas dalam mengkaji rahasia-rahasia wahyu dan syariat. Sebab barang siapa meyakini hal ini, maka ia adalah kafir yang berasal di dalam filsafat. Bahkan perkara-perkara kiamat lebih kuat dalam eksistensinya dan lebih keras hasilnya dalam pembentukan substansi. Saudara sekalian, inilah penjelasan tentang soal suatu esai pendek yang berjudul Hakikat Kematian dan penjelasan tentang ajal alamiah dan perbedaannya dengan kematian ihtirani. Inilah penjelasan dari Syed Sadar ad-Din As-Siraji, sebagaimana awal tadi saya katakan bahwa beliau adalah seorang ahli pemikir atau filosof dan sekaligus juga seorang sufi terbesar di abad ke-15 atau 16. Setidaknya itu yang dikatakan oleh Profesor Dr. Nurholis Majid pada tahun 90-an. Dan sekadar tambahan bahwa kajian apa yang kita bacakan tadi memang sangat paduan antara yang diwahyukan di dalam Al-Quran maupun
hasil renungan filsafat yang mendalam, sehingga memang kita mesti membaca atau mendengarkan berulang-ulang baru kita bisa memahami penjelasan beliau. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya esai singkat tadi bagi kita, dan nanti pada kesempatan berikutnya kita akan tampilkan esai beliau berikutnya berkaitan dengan masalah substansi atau hakikat akhirat atau kehidupan setelah dunia dan lain sebagainya. Dan sebelum kita akhiri, kawan sekalian, jangan lupa subscribe channel ini, like and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.